Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5. Ruang bincang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Pemirsa, beragam informasi sudah kami siapkan. Gelombang peristiwa yang belakangan ini menyorot beragam wajah kehidupan, dari misteri kematian diplomat muda Arya Daru yang menuntut transparansi hukum, tragedi kebakaran apartemen Taipo di Hong Kong menelan korban WNI, hingga heboh dugaan penjualan pulau pendek di Buton yang mengguncang kedaulatan. Sementara di panggung olahraga, Portugal U17 menorehkan sejarah dengan gelar juara dunia. Di Tanah Suci, pelaksanaan dan haji kembali dipertanyakan karena distribusi yang dianggap tidak merata. Semua tema ini menunjukkan satu benang merah, publik menuntut kejelasan, keadilan, dan tanggung jawab nyata. Yudi Handoyo di sini Anda menyaksikan Sindo News 5. Pelaksanaan penyembelihan dam haji kembali jadi sorotan. Ibadah haji bukan hanya soal ritual, tapi juga keadilan distribusi, transparansi pengelolaan. Ketika jemaah mempertanyakan keterlambatan distribusi daging kurban denda haji, keresahan itu adalah sinyal bahwa sistem perlu dibenahi. Pertanyaan mendasar adalah siapa yang mengelola, mengapa distribusi tidak merata, bagaimana pemerintah memastikan hak jemaah terpenuhi. Perlu pengawasan ketat, transparansi prosedur, komitmen penuh agar dam haji tidak sekedar formalitas, melainkan benar-benar memberi manfaat sesuai syariat. Kepercayaan jemaah adalah amanah, tidak boleh dihianati, di mana kita juga berharap agar kinerja Kementerian Haji semakin maksimal. Kita berharap segera ada fatwa tentang terkait dam yang kemungkinan bisa dilaksanakan di Indonesia. Itu berarti belum ada ya sampai sekarang? Sampai sekarang keputusan final dari MUI belum. Sementara dari beberapa ormas Islam yang ada belum secara resmi membolehkan, tapi sudah memberi lampu kuning untuk bisa ke sana. Tapi belum lampu hijau. Pemirsa, kematian seorang diplomat muda seharusnya menjadi alarm keras bagi negara ketika keluarga Arya Daru mendesak polisi membuka penyidikan resmi atas dugaan kejanggalan. Publik berhak menuntut transparansi. Negara tidak boleh membiarkan kasus menyangkut aparat diplomatik tenggelam dalam kabut misteri. Lebih dari sekedar sebuah peristiwa pembunuhan ataupun juga kasus kriminalitas atau tragedi personal, tapi kasus ini adalah ujian integritas institusi penegak hukum. Mengapa bukti dianggap janggal? Siapa yang harus bertanggung jawab? Bagaimana negara menjamin perlindungan bagi para diplomat muda yang mengabdi? Semua pertanyaan itu muncul ketika kasus ini mengemuka. Penyelidikan harus dibuka terang benderang demi menjaga kepercayaan publik dan juga transparansi, juga menjaga martabat diplomasi Indonesia. Yang disampaikan kemarin oleh pihak penyelidik kepada kami tentang adanya masalah check-in sebanyak 24 kali itu antara almarhum dengan Farah, itu adalah hasil fakta penyelidikan dari penyelidik. Tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang valid tentang apakah betul mereka check-in untuk melakukan tindakan asusila atau untuk kepentingan apa dan kepentingan siapa. Itu tidak pernah dan tidak dapat dibuktikan oleh pihak penyelidik. Pemirsa, kebakaran di Taipo yang menewaskan 2 WNI dan melukai 2 lainnya bukan sekedar berita duka, tapi rapuhnya perlindungan bagi pekerja migran di luar negeri. Api meluluhlantakkan ribuan unit apartemen, dan yang terbakar bukan hanya bangunan tapi juga rasa aman para pekerja migran yang menetap di sana. Bagaimana pemerintah memastikan keselamatan WNI di sektor domestik? Siapa yang lalai hingga bahan mudah terbakar dibiarkan? Apa langkah konkret untuk mencegah tragedi serupa berulang? Tentu perlu sekali pemirsa pengawasan lebih ketat, diplomasi perlindungan yang aktif, dan kebijakan migran yang berpihak pada keselamatan manusia. Dari hasil koordinasi intensif KJRI Hong Kong dengan Hong Kong Police Force, diperoleh informasi hingga saat ini 2 orang WNI dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Semua korban merupakan pekerja migran Indonesia sektor domestik. KJRI Hong Kong terus berkoordinasi dengan otoritas setempat serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memantau perkembangan situasi dan memberikan pendampingan lanjutan kepada WNI yang terdampak
termasuk penyediaan tempat singgah sementara dan logistik pada gedung KJRI Hong Kong. KJRI Hong Kong juga telah menghubungi keluarga para WNI yang terdampak guna menyampaikan keprihatinan dan bela sungkawa yang sangat mendalam serta memberikan kejelasan informasi sekaligus menginformasikan langkah penanganan selanjutnya. KJRI juga terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan agen ketenagakerjaan setempat guna pengurusan repatriasi jenazah serta hak-hak terkait. Ya, selain juga menjaga keamanan WNI di luar negeri, pemerintah juga harus memastikan keamanan dari korban yang sekarang terjadi musibah bencana dan longsor di Pulau Sumatera, baik di Aceh, Tapanuli, maupun juga di Padang, Sumatera Barat, pemirsa. Karena bagaimana pemerintah penting untuk melihat kondisi korban, untuk bisa diberikan bantuan, dan juga melihat kondisi alamnya. Indonesia harus tetap terjaga. Bicara soal alam, pemirsa, pulau bukanlah komoditas. Jelas kita harus mengecam keras praktik dugaan penjualan pulau pendek di Buton melalui situs jual beli online. Ketika aset negara yang indah dan kaya biodiversitas diperjualbelikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kedaulatan, tapi juga harga diri bangsa. Iya, alam harus dijaga demi keseimbangan dan tidak terjadi bencana. Maka publik berhak marah dan pemerintah wajib bertindak jika ada informasi pulau kenapa malah dijual. Siapa yang berani menjual pulau? Mengapa bisa lolos dari pengawasan? Bagaimana negara menegakkan hukum atas praktik ilegal? Pulau adalah warisan, penjaga peradaban, penjaga alam, bukan barang dagangan. Negara harus hadir menutup celah hukum dan memastikan tidak ada lagi aset bangsa yang diperjualbelikan sembarangan, apalagi ini bicara soal kekayaan alam. Tidak ada itu penjualan pulau. Karena pulau ini yang namanya pulau mau dijual beli itu ya harus ada administrasinya. Pasti pemerintah desa juga tahu, pemerintah kecamatan tahu. Tapi sampai hari ini pemerintah desa jangankan dihubungi, melihat pun orangnya itu tidak pernah. Pun demikian kita tentu tidak boleh membiarkan juga isu itu berkeliaran. Itu statement kami sebagai pemerintah, ini tentu tidak boleh terjadi karena ini adalah aset yang ada di pemerintah Kabupaten. Pemirsa, setiap peristiwa, baik tragedi maupun kemenangan adalah cermin bagi bangsa. Misteri harus diungkap, korban harus dilindungi, aset negara harus dijaga, prestasi diteladani, dan ibadah harus dijalankan dengan amanah. Tentu alam juga harus dijaga, masyarakat yang diutamakan. Siapa yang bertanggung jawab, apa yang harus diperbaiki, kapan langkah diambil, di mana negara hadir, mengapa keadilan penting, dan bagaimana solusi dijalankan. Jawaban atas itu semua menentukan arah. Apakah kita sekedar menjadi penonton peristiwa atau benar-benar belajar berbenah dari setiap kejadian. Yudi Handoyo pamit, terima kasih. Pray for Sumatera. Sampai jumpa.